Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan paragraf. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita tentang pengembangan paragraf. Ada 9 metode pengembangan paragraf. Di antaranya itu adalah adalah kronologi. Yang kedua itu adalah ilustrasi. Yang ketiga itu adalah definisi. Yang keempat itu adalah analogi. Yang itu adalah pembandingan dan pengontrasan. Yang keenam adalah sebab akibat. Yang ketujuh itu adalah pembatas satu persatu atau contoh. Yang kedelapan itu adalah repetisi. Dan yang terakhir itu adalah kombinasi. Itulah metode pengembangan paragraf. Baiklah, kita akan membahas metode pengembangan paragraf itu secara satu persatu. Baiklah, kita akan membahas metode pengembangan paragraf yang pertama itu adalah kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau almiah disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa dan membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan selangkah demi selangkah menurut pertuturan waktu. Dalam paragraf ini, penulis memaparkan suatu keadaan setahap demi setahap berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Kata-kata yang biasa digunakan sebagai penanda pertuturan waktu itu seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Itulah kata-kata yang biasa digunakan sebagai penanda pertuturan waktu. Nah, kita masuk ke pengembangan paragraf. Yang kedua itu adalah ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyatakan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan suatu yang dilihatnya. Pemaparan paragraf ini disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Pemaparan ini dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Paragraf ilustrasi ini suatu keadaan digambarkan secara objektif. Dengan model pemaparan ini, pembaca diharapkan dapat menangkap informasi yang diinginkan penulis dengan mudah. Pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang disampaikan. Berikutnya kita masuk ke pengembangan paragraf secara definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Kadang penulis menguraikannya secara
panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Dalam hal ini, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Baiklah, kita masuk ke pengembangan paragraf secara analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini, diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal oleh umum. Tujuan pengembangan paragraf secara analogi ini adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca untuk membayangkan objek yang dilukiskan. Penganalogian ini dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan. Selanjutnya, kita masuk ke pengembangan paragraf secara pembandingan dan pengontrasan. Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini, pembanding digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pembandingan pada umumnya ditandai dengan pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Paragraf ini penulis ingin memaparkan sebuah informasi dengan cara membandingkan dua hal yang mempunyai kemiripan dan mengontraskan dua hal yang menunjukkan perbedaan. Meskipun begitu, cara pengembangan paragraf seperti ini dapat memudahkan pembaca memahami konsep yang dimaksudkan penulis. Baiklah, kita masuk ke pengembangan paragraf secara sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab atau akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, yaitu 1. Mengemukakan alasan yang masuk akal. 2. Memberikan suatu proses. 2. Memberikan suatu proses. 3. Menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian. Dan yang keempat itu adalah meramalkan runtutan peristiwa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan paragraf secara pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam pengembangan ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf.
Sumber pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai untuk sekedar menjelaskan maksud penulis. Dengan cara ini, pembaca dimudahkan untuk memahami konsep yang hendak disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, kita masuk ke pengembangan paragraf secara repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi, jika kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan kepada informasi yang pernah dibacanya. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf. Selanjutnya, kita masuk ke pengembangan paragraf secara kombinasi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi.